Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Hedi Herdianto. Usaha saya bergerak di bidang pangkas rambut, kemudian juga konter, server pulsa, ada juga pabrik, yaitu pabrik makanan beku, dan juga kita memproduksi juga bahan baku dari produk makanan beku tadi. Usaha udah saya dirikan dari tahun 2013. Dari tahun 2013 beberapa usaha ada yang terus berkembang, ada juga yang memang terpaksa kita tutup. Kemudian hari ini kita akan coba sharing ya materi mengenai keuangan ataupun laporan keuangan dan bagaimana manajemen keuangannya. Kenapa kita perlu untuk memahami ilmu ini? Ilmu ini kita perlu yang pertama, perlunya ilmu keuangan. Yang pertama, untuk mengukur perkembangan bisnis. Yang namanya bisnis itu harus bisa diukur. Kalau bisnis kita belum bisa diukur, maka bisa dibilang kita masih main-main dengan bisnis kita. Karena kita nggak pernah tahu posisi kita ada di mana dan kapan kita mencapai tujuan. Kemudian, selain untuk mengukur perkembangan bisnis, ini juga diperlukan ilmu keuangan ini. Data ini sangat diperlukan oleh ketika kita mencari modal, diperlukan oleh investor, baik ini perorangan ataupun bank Setiap kita mau mengajukan ataupun istilahnya mencari investasi, maka syarat yang utama itu laporan keuangan. Sebelum investor kita akan melihat usaha kita seperti apa, yang pertama kali yang mereka tanyakan adalah laporan keuangan. Berapa untungnya, kemudian proyeksi sekian tahun ke depan bagaimana. Nah, itu penting ilmu ini. Kemudian yang ketiga, untuk perhitungan pajak. Mungkin usaha teman-teman sekarang masih belum begitu fokus atau belum begitu care dengan yang namanya pajak. Tapi mau tidak mau ketika kita memutuskan untuk usaha kita itu lebih besar, maka proses ini harus ada. Proses ini harus ada. Oke, kawan-kawan semua, mari kita masuk ke materi yang praktek begitu ya. Mungkin di awal ini kita akan bahas yang pertama laporan laba rugi, kemudian laporan arus kas dan neraca. Nah, dari tiga laporan itu saya coba combine bagaimana sederhana supaya kita bisa langsung mempraktikkan. Baik, kawan-kawan, yang pertama kita bahas laporan laba rugi. Oke, laporan laba rugi sebenarnya cuma 2 poin. Yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah biaya. Ya, sesederhana itu. Laporan laba rugi cuma pendapatan dan biaya. Pendapatan ini apa? Pendapatan ini adalah misal ya, kita langsung ke contoh saja. Misal di usaha, salah satu usaha saya yaitu PT Nirwana Sukses Sarana. Kita ini memproduksi kulit lumpia, kulit dimsum, sambal juga, aneka sambal. Dari pendapatan ini ada yang pertama dari penjualan. Di samping itu PT NSS ini juga kita memproduksi
kemasan ya, untuk membantu teman-teman di usaha UMKM yang mungkin belum memahami kemasan yang baik seperti apa, baik dari segi desain ataupun bahan. Maka kita juga ada jasa untuk membuatkan kemasan itu. Di sini ada pendapatan berupa jasa. Dari penjualan ini, misalkan kita menghasilkan 100 juta. Dari penjualan kulit lumpia, kulit dimsum, dan aneka sambal sebulan 100 juta. Kemudian dari jasa tadi pencetakan kemasan, kita dapat 20 juta. Kemudian apa itu biaya? Kalau biaya itu ada dibagi dua lagi. Yang pertama variabel, yang kedua fix. Variabel ini adalah biaya yang naik turun ya. Dia berkaitan dengan operasional kita. Apabila kita ada penjualan, maka di situ ada variabel. Contoh, dari penjualan kita tentunya harus mengeluarkan HPP ya. Jadi di sini harga pokoknya berapa? HPP. Harga pokoknya berapa? Kalau kita misalkan kita mengambil untung itu 20%, maka HPP dari 100 juta ini adalah 80 juta. Dan fixed cost ini adalah walaupun perusahaan kita tidak melakukan operasional, tapi usaha itu harus dibayarkan. Misalkan apa? Misalkan kontrakan, kemudian listrik atau air, internet bulanan, dan gaji pegawai, itu masuk ke fixed cost. Kalau kita misalkan lagi bahwa pengeluaran ini sebulan adalah 15 juta, di laporan laba rugi kita jumlahkan dari pendapatan kita, total berarti 120 juta. Kemudian setelah dikurangi HPP, ini yang kita kenal dengan gross profit. Berarti 40 juta gross profit kita. Oke, dari 40 juta ini kita kurangkan lagi dengan fixed cost tadi, yang ternyata sebulan kita contohkan di angka 15 juta. Maka tersisa 25 juta. Oke, dari sini udah sederhana ya, mungkin teman-teman bisa langsung pahami dengan contoh yang sesimpel ini. Oke, ada satu poin yang harus kita pahami bersama, bahwa angka ini, laporan laba rugi, tidak mesti angkanya sama dengan uang yang ada. Kenapa? Karena bisa jadi yang kita jual saat ini adalah 100 juta, yang mana modalnya cuma 80 juta, tapi pada faktanya kita berbelanja lebih dari 80 juta untuk stok misalkan. Jadi poinnya, awas, hati-hati dengan laporan laba rugi. Kalau buat teman-teman yang mau investasi, ditunjukkan laporan laba rugi, kalau disajikan informasi dengan untung sebesar ini, apakah betul uangnya ada? Jangan-jangan uangnya numpuk di barang. Atau mungkin di penjualan ini 100 juta, tapi penjualannya berupa kredit, artinya piutang. Di angka tulisan ada 100 juta, faktanya jangan-jangan nggak ada uangnya 100 juta. Nah, inilah contoh sesimpel ini dengan tadi dua poin yang harus diperhatikan, bahwa laporan laba rugi belum tentu memastikan usaha kita ini sehat atau enggak. Baik kawan-kawan, kita lanjut ke materi berikutnya, materi kedua, yaitu laporan arus kas. Tolong ditahan semuanya, jangan sampai pusing duluan. Memang ini textbook, tapi nanti di sesi terakhir saya akan sharing apa yang saya praktekkan di usaha saya. Itu simple dan bisa kita langsung praktekkan.
Oke, laporan arus kas secara teori itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada uang keluar masuk dari operasional. Arus kas operasional. Uang masuknya itu berasal dari penjualan tunai ataupun kredit. Tunai atau kredit. Kemudian uang keluarnya ini berasal dari pembelian. Dari pembelian baik tunai ataupun hutang gitu ya. Oke. Contoh, tadi kita sudah bahas bahwa penjualan kulit lumpia, kemudian kulit dimsum, dan sambal-sambal itu nilainya tadi 100 juta. Nilainya 100 juta. Dan modalnya, tadi juga sudah kita contohkan modalnya karena kita mengambil untung 20% supaya gampang, maka modalnya 80 juta. Oke, poin yang kedua, ada arus kas investasi. Ini berasal, uang positifnya berasal dari penjualan aset. Misalkan aset kita itu ada mobil, kemudian ada alat produksi yang mungkin memang mau kita jual karena kita mau ganti dengan yang lebih baru. Contoh, kita jual mobil, aset kita yaitu nilainya 80 juta misalkan. 80 juta. Kemudian karena kita mau ganti mobil, maka kita beli lagi mobil baru yaitu pembelian aset. Pembelian aset ini dengan nilai 150 juta. Oke. Kemudian yang ketiga, ada arus kas finance. Uang masuk dan uang keluar dari perusahaan kita yang berasal dari orang mau investasi ke kita atau dari pinjaman bank. Kan ada uang masuk tuh. Tapi ini merubah kepada finance. Atau pinjaman bank. Kemudian uang keluar daripada usaha kita ketika kita membayar hutang, cicilan yang tadi kita minjem dari bank, kemudian kita bayar cicilan, ini keluarnya dari sini. Jadi sesederhana itu untuk memahami yang namanya laporan arus kas, di mana laporan arus kas ini adalah laporan yang memberitakan uang masuk dan uang keluar, dan uang masuk uang keluar tadi kita bagi menjadi 3. Oke, kita lanjut ke laporan neraca. Apa fungsinya nanti kita buat laporan neraca? Kita bahas sebentar lagi ya.
laporan neraca. Laporan neraca itu ada 3 poin. Dan terbagi menjadi 2 sisi. Sisi kanan dan sisi kiri ini harus imbang. Untuk apa sih laporan neraca ini? Laporan neraca ini bertujuan, misalkan kita ingin memberitahukan kepada calon investor kita ketika kita mulai usaha, kemudian tahun depan atau ketika berjalan usaha ini udah sampai mana, kita mau menyajikan semaju apa usaha kita, ini lewat neraca. Neraca ini dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama di sini adalah aset. Kemudian yang kedua ada liabilities. Yang ketiga ada ekuitas. Kalau dulu itu di sini ada harta, ada hutang, ada modal. Seperti itu. Dari aset mungkin kita punya petty cash atau uang untuk operasional sehari-hari. Katakan kita sebut di sini kas kecil. Kas kecil misalkan di sini ada 5 juta begitu. Kemudian kita punya uang juga di rekening. Misalkan di rekening ada 50 juta. Kemudian kita juga punya harta di orang lain, yaitu piutang. Piutang kita misalkan ada 10 juta. Kita punya aset tanah atau ruko, kemudian mobil, alat produksi. Oke. Jadi misalkan kita baru mau mulai usaha, kita udah siapkan untuk operasional harian itu 5 juta, di rekening kita cadangkan 50 juta, kemudian juga sudah ada orderan dan dia bayarnya tempo misalkan 10 juta, kemudian kita punya tanah atau ruko ini nilainya 500 juta, mobil misalkan 100 juta, alat-alat produksi 75 juta. Dari sini pindah ke sisi kanan yaitu liabilitas atau yang biasa kita sebut itu dengan hutang. Misalkan kita punya hutang dari bank, misalkan dari bank ini nilainya 300 juta begitu. Kemudian ekuitas ini modal. Kalau kita berpartner, misalkan A ini dulu dia memberikan modal angkanya 200 juta dan si B pun memberikan modal angkanya 200 juta. Sekarang kita jumlahkan dulu yang di sini. Yang di sini kalau kita hitung 5 juta, 55, 65, 65 ditambah 75, 140, 240, jadi 740 juta. 740 juta. Sementara yang di sini 300 juta itu hutang, kemudian 200 juta itu modal. Di sini ada 700 juta, maka pendapatan kita selama setahun terakhir atau pendapatan setahun berjalan ini nilainya 40 juta. Kalau kita total jadi 740 juta. Seperti itu, teman-teman. Nah, inilah laporan neraca. Bisa jadi tahun depan angkanya tidak seperti ini lagi. Bisa jadi ininya berubah
Karena ininya berubah, otomatis mungkin pendapatannya juga berubah. Asalnya seperti itu. Jadi kita bisa lihat perkembangan usaha kita ketika tahun ini misalkan 700 juta, tahun depan menjadi 800 juta nilainya. Ini kita bisa lihat dari laporan neraca. Seperti itu. Ya, demikian penjelasan sederhana. Kita sudah membahas 3 poin. Yang pertama itu laporan laba rugi, yang kedua laporan arus kas, yang ketiga neraca. Sesi terakhir kita akan bahas apa sih yang saya praktekkan dengan sederhana. Ternyata bisa efektif kita handover kerjaan itu kepada lulusan SMA begitu.